Wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Kak karena menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini kami ingin mewawancarai Kakak terkait dengan untuk memenuhi tugas dari perkuliahan kami, tugas akhir UTS kami. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan ke Kakak mengenai tentang tentang MPG ini. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Untuk teman saya mungkin bisa menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Mataram Damalana. Yang pertama, apakah menu yang dibuat sudah mengacu pada standar gizi untuk anak usia sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya sudah mengacu, karena selain kita menyiapkan bahan makanan yang bagus, maksudnya yang sesuai juga dengan standar gizi, itu itu sudah diatur sama ahli gizi. Jadi ada ahli gizinya yang sudah mengatur ketentuan-ketentuan gramasi setiap bahan makanan yang harus dibagikan. Untuk selanjutnya, bagaimana pemilihan bahan makanan agar sesuai dengan standar gizi dan keamanan pangan? Kalau untuk pemilihannya sebenarnya kan dulu diteliti dulu sama ahli gizi. Nah, apa-apa saja yang tidak bisa digunakan, misalnya kayak micin kita tidak boleh menggunakan micin. Oke, berarti kita ganti kayak misal kaldu jamur lah, kayak begitu yang lebih aman. Jadi ya kayak misal Royco itu bisa diganti kayak garam campur gula pasir. Nah, gitu. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan penyedap rasa, kayak bisa yang lain-lain bisa diganti kayak gula kecap, bisa diganti gula merah kayak gitu. Jadi tetap aman, terus tidak menggunakan bahan-bahan frozen. Nah, ya. Jadi kalau misal kayak abon, kita harus langsung ambil dari UMKM. Jadi maksudnya bisa menggunakan bahan-bahan begitu, yang penting dari UMKM. Jadi saya rasa akan tetap aman. Oke, terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu selama menjalankan program ini, tantangan yang paling berat biasanya apa? Maksudnya tantangan selama program ini berjalan. Banyak sekali beratnya. Jadi kalau tantangannya sebenarnya lebih kepada bahan makanannya cukup atau tidak. Jadi karena kan maksudnya kadang kita buat RAB-nya tidak selamanya harus sesuai dengan di lapangan. Jadi beda jauh di lapangan. Nah, terus yang paling sulit juga ya ketika maksudnya kan kita menyediakan makanan dari jam 2 malam kita menyediakan makanan. Nah, itu kan pasti kita was-was nih, pagi-pagi harus disalurkan, didistribusikan. Nah, itu kan rentang waktunya tuh mungkin beda jauh kan, maksudnya harus dibagikan, terus mereka makan pada saat jam istirahat, ya was-was lah apakah akan basi atau bagaimana, ya itu sih. Nah, mungkin langsung saya ke pertanyaan terakhirnya Ibu itu. Jadi menurutnya Ibu itu apa faktor utama untuk menentukan program ini bisa berlanjut dalam jangka panjang? Ya, selama program ini aman, maksudnya pendistribusian makanan aman untuk anak-anak, ya saya rasa tidak ada salahnya untuk dilanjutkan, dan selama anggarannya juga aman. Jadi itu saja Ibu. Mungkin itu saja hasil wawancara kami pada hari ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari Universitas Sulawesi Barat. Ya, kebetulan kami di sini itu untuk menyelesaikan tugas kuliah kami. Ya, dengan mewawancarai siswa-siswa yang menerima MBG. Sebelumnya itu apakah sekolah kalian ini menerima MBG? Iya Kak. Nah, saya pertanyaannya itu apakah makanan yang dibagikan ini cukup mengenyangkan bagi kalian atau tidak? Kalau untuk saya sih sebenarnya cukup saja Kak. Sama Kak, cukup saja, sangat membantu. Dari makanan MBG ini bisa mengurangi bawaan kami, terus yaitu jajan kami mengurangi. Baik, menurut kalian ini sejak adanya program ini, apakah kehadiran kalian atau siswa-siswa lain ini sudah meningkat atau biasa saja? Jujur Kak, biasa saja aja. Kalau Tidak ada perubahan dari program. kayaknya tidak Kak. Baik, jadi selama program ini kalian ini merasakan perubahan pada kesehatan kalian seperti kayak tidak mudah sakit atau lebih bertenaga lagi dalam belajarnya? Kalau diperkirakan kayaknya mungkin bertambah Kak. Bertambah. Kesehatannya sama tenaganya juga kalau beraktivitas. Makan makanan bergizi ya, seperti sayur-sayuran dan juga ada susunya juga Kak. Jadi selanjutnya itu apakah ada hal yang menurut kalian kurang dari program ini, seperti soal rasa makanannya atau menunya atau waktu pembagiannya? Ya biasanya sih kalau datang itu Kak terlambat, biasa datang. Biasa kan kita istirahat itu jam 10.30 kan Kayla. Nah, MBG-nya itu datang ditunggu biasanya jam 12 siang Kak. Jadi mungkin proses penyaluran MBG-nya itu telat Kak. Kalau soal rasanya tidak ada yang Kalau rasanya cukup Kak. Jadi kalau begitu apakah program ini sebaiknya berlanjut atau bagaimana menurut kalian? Kedepannya ini program ini apakah harus berlanjut atau tidak? Secara Positif. keseluruhan karena banyak manfaatnya ya sebaiknya dilanjutkan. Sama Kak, berlanjut karena banyak anak-anak zaman sekarang yang belum mampu untuk melakukan makan sehat dan bergizi seperti kita ini Kak. Banyak yang mengonsumsi minum-minuman dan bukan makanan-makanan bergizi seperti ini. Ada sayur-sayuran, kemudian susu dan lain-lain lah Kak. Gitu. Baik, terima kasih Adek untuk waktunya.